Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Situ Masito, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas 5A Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh dosen saya, Bapak Dadang Priyono, SEMPA. Jelaskan mengenai kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19. Bonus demografi yang harus ada di depan mata di tahun 2021 kian sulit diraih karena pandemi. Meski kecil, peluang untuk menjadi negara kaya itu masih ada bila diikuti upaya bersama-sama. Salah satu prasyarat tercapainya bonus demografi adalah tersedianya lapangan kerja berkualitas. Pandemi COVID-19 yang terjadi setahun jelang puncak bonus demografi membuat harapan memetik bonus semakin turun atau semakin suram. Proyeksi penduduk Indonesia 2015 sampai 2045 menyebut puncak bonus demografi Indonesia akan berlangsung pada 2021 sampai 2022. Secara nasional, Indonesia memasuki era bonus demografi sejak 2012 dan diprediksi berakhir tahun 2037. Bonus demografi adalah periode saat tanggungan 100 penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif suatu negara di bawah 50. Artinya, 100 penduduk produktif hanya menanggung beban kurang dari 50 orang. Kondisi itu adalah potensi besar bagi suatu negara untuk melompat menjadi negara kaya akibat kecilnya beban yang ditanggung. Peristiwa ini hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa. Namun, untuk bisa mendapatkan bonus dibutuhkan sumber daya manusia yang baik, lapangan kerja berkualitas, masuknya perempuan di pasar kerja, dan besarnya tabungan masyarakat. Namun, pandemi COVID-19 yang berlangsung di Indonesia sejak Maret 2020 membuat impian Indonesia untuk mencapai bonus semakin sulit. Sebelum pandemi terjadi, banyak ahli kependudukan sudah menyaksikan kemampuan Indonesia mendapat bonus tersebut. Pandemi membuat ancaman tak tercapainya bonus demografi makin nyata. COVID-19 mengubah semuanya. Pada Juni 2020, Kementerian Tenaga Kerja memperkirakan ada 1,7 juta pekerja kehilangan pekerjaannya. Jumlah itu masih bertambah 2,92 sampai 5,23 juta hingga akhir tahun ini. Sedangkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyebut ada 6,4 juta pekerja menganggur gara-gara corona. Lonjakan menganggur menjelang puncak bonus demografi itu tentu menyedihkan bagi Indonesia. Pasokan tenaga kerja produktif yang melimpah justru tidak bisa terserap atau tidak bisa berusaha mandiri akibat pandemi COVID-19 yang belum jelas sampai kapan akan berakhir. Meski pemerintah telah menyiapkan kenormalan baru untuk mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan akibat corona, hal itu bukan otomatis akan langsung menghidupkan kembali dunia usaha. Dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif? Di tengah sulitnya lapangan kerja, kehidupan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sering dianggap sebagai solusi. Berkaca pada krisis ekonomi 1998, UMKM jadi penyelamat ekonomi masyarakat. Meski harga-harga saat itu melambung tinggi, daya beli masyarakat tetap ada karena masyarakat masih bisa bebas bergerak di luar rumah. Krisis akibat COVID-19 ini berbeda.
menjadikan UMKM atau usaha keluarga sebagai solusi masih menjadi perdebatan karena banyak UMKM yang sudah eksis pun ikut terdampak corona. Pembatasan sosial dan jaga jarak yang diberlakukan sebagai protokol kesehatan pencegah penyebaran corona membuat masyarakat tidak bebas bergerak hingga banyak UMKM harus berjuang sekedar bertahan hidup. Situasi itu akan membuat UMKM yang tumbuh akan sangat terbatas dan spesifik. Meski sulit, bukan berarti itu tidak bisa dicoba. Nyatanya, survei Divisi Ilmu Konsumen dan Ekonomi Keluarga, Departemen Ilmu Konsumen dan Keluarga, Institut Pertanian Bogor menunjukkan ada 3,6% responden mengaku pendapatan mereka justru meningkat selama pandemi. Peningkatan pendapatan itu dicapai melalui wirausaha. Wirausaha rumahan secara daring bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Bisnis daring memiliki risiko relatif kecil, khususnya hanya menjadi penjual barang orang lain atau reseller. Waktu kerja bebas, biaya operasional murah, modal relatif kecil, dan bisa menjangkau pasar yang luas. Namun, wirausaha daring perlu memiliki keterampilan terkait teknologi internet maupun media sosial. Jumlah ide bisnis daring yang bisa dipilih di era kenormalan baru itu antara lain penjualan makanan beku, sayur buah, atau makanan siap saji, alat sanitasi, perlindungan diri, dan vitamin hingga jamu. Selain itu juga memberikan jasa berupa bimbingan belajar atau pelatihan kompetensi secara daring hingga konsultan daring. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.